yang ada di Yogyakarta, Gedung Agung. Kami diberi kesempatan untuk melihat suasana di dalam Gedung Agung ini, untuk melihat tadi di museum ada apa saja, yang di museum koleksi-koleksi apa saja. Terus kita bisa selfie di area halaman Agung. Kalau di dalam museum tidak bisa. Jadi masyarakat yang ingin berkunjung ke sini, nanti saya infokan apa-apa yang harus disiapkan untuk di prosedur apa yang harus ditaati untuk mengunjungi Gedung Agung ini. Kita menerima kunjungan dengan surat keterangan pun bisa kita terima dengan aturan-aturan yang sudah ada di surat keterangan. Untuk tetap masuk karena ini merupakan istana kepresidenan, sama seperti istana-istana yang lain, itu harus berkaos kaki sepatu, tidak memakai kaos oblong, tidak memakai jeans. Kalau topi boleh ya, Bu? Pemirsa semua, Gedung Agung atau Istana Kepresidenan yang ada di Yogyakarta ini terletak di Jalan Malioboro. Jadi Malioboro ujung selatan. Jadi di situ ada kantor pos besar, kemudian Bank BNI, hybrid ada di sebelah itu. Jadi Gedung Agung ini menghadap ke timur. Di sisi sayap paling selatan saya melihat ada di situ ada bangunan museum yang ada di komplek Gedung Agung. Jadi museum itu dulunya adalah seni sono. Jadi setelah menjadi komplek Gedung Agung Istana Negara dijadikan museum. Dulunya gedung ini adalah gedung seni sono. Gedung seni sono itu gedung sebagai tempat aktivitas para seniman yang ada di Yogyakarta, baik itu seniman lukis maupun seniman-seniman yang lain berada di situ, berkiprah menampilkan karya-karya seninya. Jadi saat memang kalau berada di Istana Negara tidak boleh mendokumentasikan, jadi saya berusaha mengilustrasikan aja. Jadi di dalam komplek museum itu ada berbagai benda seni yang dimuseumkan di situ. Jadi kita kebetulan sebagai jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman berkunjung ke situ. Saya berusaha untuk mengilustrasikan khususnya museum yang ada di Komplek Gedung Agung Yogyakarta. Saya lihat di dalam ruang pameran lantai pertama, ruang museum, di situ terdapat foto-foto ataupun lukisan-lukisan presiden pertama sampai presiden saat ini. Presiden dan wakil presiden ada di situ, juga karya-karya maestro seni, kemudian foto Jenderal Sudirman juga. Saya melihat seperti foto, tapi mungkin dari penjelasan dari yang memberikan penjelasan yang berwenang di situ, itu adalah lukisan. Jadi ada lukisan Jenderal Sudirman, juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sangat berperan sekali terhadap berdirinya negara Republik Indonesia, di mana saat itu Keraton Yogyakarta sebagai ibu kota yang kedua
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemudian di pameran kedua, jadi naik lantai 2 ini ruang pameran kedua naik, itu di situ juga ada berbagai lukisan, termasuk lukisan dari raja-raja yang ada di Keraton Yogyakarta, baik Sultan Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono ke-9 ada di situ. Jadi bentuknya lukisan. Kemudian masuk ke ruang pamer ketiga. Jadi ruang pamer ketiga ini ada lukisan-lukisan di situ, dipajang lukisan-lukisan menggambarkan kehidupan sosial yang ada di masyarakat, seperti lukisan sabung ayam di Bali, kemudian lukisan-lukisan petani berada di sawah. Yang jelas di ruang pamer ruang pamer 3 ini menggambarkan situasi masa-masa revolusi. Di masa-masa revolusi perjuangan, di situ digambarkan situasinya bagaimana dalam bentuk lukisan-lukisan. Kemudian ruang pamer 4, di situ ada benda-benda seni tempo dulu dipamerkan juga, dipajang di dinding-dinding, kemudian di buffet yang ada di tengah halaman itu, seperti benda seni tempo dulu, kemudian seperti topeng, kemudian lukisan yang terbesar yang paling banyak di situ lukisan pantai yang ombaknya berdebur. Jadi lukisan, tapi lukisan seperti ombak gitu, ombak lautan gitu. Jadi ini merupakan lukisan yang kecintaan dari Presiden pertama kita, Soekarno, di mana dia sangat mencintai lukisan yang lukisan tentang ombak ini. Jadi sesuai dengan ombak itu kan dinamis, sesuai dengan kepribadian Pak Karno, diceritakan oleh narator bahwa kepribadian Pak Karno ini kan dinamis, jadi digambarkan sesuai ombak itu. Kemudian ruang pameran ketiga ini kita menuruni tangga, jadi mungkin kalau nggak salah balik lagi ke lantai 1 Pak ya. Jadi itu ruangannya memanjang, muter gitu. Jadi turun lagi ruang pamer 5 ini lukisan-lukisan juga, lukisan sebagian besar adalah lukisan tentang wanita. Jadi saya lihat di situ kayak ada lukisan seperti Marilyn Monroe itu. Jadi diceritakan narator juga itu lukisan-lukisan itu kesukaan dari Bung Karno. Jadi lukisan tentang wanita itu kesukaan dari Bung Karno. Kemudian itu ruang pamer 5 itu ada terakhir, kita keluar, kemudian sudah di halaman kembali. Jadi itu suasana ataupun keadaan. Oh ya, ada satu yang lupa. Di museum itu dipajang juga sebuah penyu yang sudah diawetkan. Jadi penyu besarnya ya diameternya sekitar 1 meter kalau nggak salah di ruang pamer 2 apa ya, kalau nggak salah di ruang pamer 2, jadi diawetkan. Jadi menurut cerita dari narator bahwa penyu itu berasal dari Cilacap, kemudian dipelihara oleh salah satu presiden Republik Indonesia, dimungkinkan mungkin punyanya Pak Harto itu, kemudian meninggal atau mati, kemudian di Banyukeras, terus ditaruh di museum di Yogyakarta itu. Jadi mungkin itu koleksinya Pak Harto waktu dulu masih hidup, kemudian meninggal, terus mati, terus dimuseumkan di situ. Penyu kalau warnanya coklat sih, warnanya coklat. Mungkin kalau yang jelas
diameter garis tengahnya itu sekitar 1 meteran, jadi cukup besar itu penyunya itu yang sekilas gambaran, karena tidak bisa difoto benda-benda apa yang ada di dalam museum ini. Mungkin bisa sebagai gambaran aja, jadi apa-apa saja yang ada memang kalau pengen melihat apa yang ada di museum itu boleh mengunjungi, dari dalam arti memang museum ini terbuka untuk umum, bisa mengunjungi ke Istana Negara, kalau di Jogja Gedung Agung ini. Begitu sekilas dari museum di Gedung Agung Istana Yogyakarta.